Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iza Muhammad Hafiz dari Prodi Manajemen Informatika Sekolah Vokasi IPB Angkatan 57, kelas B Praktikum 1 dengan NIM J030320101097. Pada kali ini saya akan mendemonstrasikan tentang implementasi Enterprise Resource Planning atau ERP pada aplikasi Odoo dengan menggunakan modul productivity dengan bidang studi kasus perusahaan ayam geprek bengsu yang bergerak di bidang makanan. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengetahui apa itu Odoo terlebih dahulu. Odoo adalah sekumpulan perangkat lunak manajemen bisnis yang antara lain meliputi CRM, e-commerce, penagihan, akuntansi, manufacturing, gudang, manajemen project, dan manajemen stok. Selanjutnya, apa itu ayam geprek bengsu? Geprek bengsu adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kuliner, khususnya ayam geprek, makanan cepat saji, yang dimiliki oleh aktor Jordi Onsu sebagai pemilik dan direktur utama PT Onsu Pangan Perkasa dan aktor Ruben Onsu selaku duta merek yang didirikan 17 April 2017. Sekarang kita akan masuk ke dalam aplikasi Odoo. Aplikasi Odoo ini dapat diakses melalui internet dan juga localhost. Untuk mengakses via localhost, kita terlebih dahulu mendownload serta install pada device yang ingin digunakan. Setelah proses instalasi kelar, Odoo bisa diakses via localhost dengan mengetik di browser localhost 28069. Tampilan awalnya akan seperti berikut. Pada aplikasi Odoo ini terdapat banyak submodul dan modul yang disajikan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang modul productivity. Di modul productivity ini terdapat beberapa submodul, diantaranya ada discuss, calendar, dashboard, dan notes. Untuk menggunakan modulnya, terlebih dahulu kita menginstalnya. Ini adalah tampilan awal dari submodul kalender bagian productivity di aplikasi Odoo. Di sini kita dapat melihat kalender berdasarkan hari, minggu, bulan, serta tahun. Selanjutnya, di sini kita dapat membuat rencana untuk perusahaan. Terdapat di bagian paling kanan ada opsi kalender dan di sini ada opsi list. Kita dapat memilih opsi list. Di bagian list ini terdapat beberapa rencana perusahaan yang sudah dimasukkan ke dalam kalender. Di sini saya sudah mencoba membuat diantaranya pengujian user interface, pengujian database, implementasi user interface, implementasi database. Untuk membuat subjek seperti ini atau agenda perusahaan seperti ini, kita dapat mengklik create di bagian sini. Selanjutnya di sini kita dapat menulis meeting subject. Di sini saya akan menambahkan orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam meeting subject pelatihan kepada user. Pertama, kita klik select attendees. Selanjutnya, di sini saya akan menambahkan orangnya dengan cara klik search more, lalu dipilih bagian create, masukkan namanya. Lalu di sini bisa dipilih nama perusahaannya. Selanjutnya diisi bagian posisi jabatannya, lalu emailnya, lalu di sini nomor teleponnya, lalu klik save dan close. Maka orang yang tadi sudah ditambahkan akan otomatis masuk ke dalam meeting subject-nya. Di sini saya akan menambahkan yang lainnya lagi. Di klik search for. Karena sebelumnya saya sudah pernah menambahkan orang ini, kita dapat menggunakan fitur search. Lalu dipilih orangnya. Setelah kita pilih orang-orang yang ingin dimasukkan, maka kita di sini dapat menentukan tanggal mulai serta tanggal berakhir dari acara ini. Di sini saya akan mengaturnya. Pertama, di sini saya masukkan tanggalnya 22 Mei dan jamnya juga. Untuk jam mulainya jam 7, selanjutnya di jam berakhirnya saya mau masukkan tanggal 25, lalu saya akan atur jam berakhirnya di jam 4 sore. Di sini juga terdapat opsi pengingat
yang akan dikirimkan kepada para peserta rapat. Di sini terdapat opsi notifikasi ataupun email. Di sini saya akan memilih opsi email 3 jam sebelumnya. Lokasi di sini akan saya pilih kantor. Di sini karena terdapat orang luar, untuk tagnya saya akan memilih customer meeting. Lalu di sini kita dapat mengklik save. Maka dapat terlihat agenda untuk meeting sudah terbuat. Di sini kita dapat mengklik edit untuk merubahnya lagi apabila ada yang salah, atau membuat baru lagi apabila ada yang ingin dimasukkan. Jadi saya akan kembali ke halaman. Jadi di sini saya akan kembali ke halaman menulis. Terlihat agenda yang sudah dibuat tadi sudah langsung masuk ke dalam aplikasi Odoo. Itu untuk tampilan bagian subject, start date, end date ini kita dapat rubah di bagian paling pinggir sini. Kita dapat mengklik centangnya di bagian sebelah kiri ini untuk memunculkannya dan menghilangkannya dengan unchecklist. Misal location di unchecklist, maka tampilannya akan hilang juga. Selanjutnya acara-acara di sini kita dapat edit dengan cara klik 2 kali, lalu pilih bagian edit. Di sini kita dapat merubah nama atau apapun mengenai penjadwalan yang sudah dibuat sebelumnya. Bila sudah, kita dapat klik save. Dan apabila ingin tidak disimpan, kita dapat klik discard. Untuk kembali ke halaman list tadi, kita dapat klik meeting di bagian sini. Selanjutnya, fitur lainnya juga yang ada di Odoo untuk bagian kalender, kita dapat mengklik di bagian kalender ini. Pada bagian kalender ini, di sini kita dapat melihat jadwal dari setiap orang yang sudah dimasukkan jadwalnya ke dalam aplikasi Odoo. Di sini kita dapat klik Add Attendance supaya mengetahuinya, lalu klik Search More. Di sini saya akan masukkan nama, misal Iza, lalu kita klik. Nah, terlihat jadwal dari orang yang bernama Iza di sini. Untuk supaya lebih jelasnya lagi, kita dapat klik More ataupun Yes. Di sini dapat terlihat jadwal dari Iza dimulai dari tanggal 1 Mei hingga 21 Mei. Di sini saya akan mencoba menambahkan orang lain. Nah, selanjutnya terlihat juga di sini jadwal dari yang orang ditambahkan. Untuk lebih jelasnya bisa diklik di bagian More. Jadwal yang berwarna ungu ditampilkan, terlihat sesuai dengan checklistnya, merupakan jadwal Iza, dan jadwal yang berwarna hijau di sini terlihat jadwal yang dimiliki oleh Nabila. Sekian tentang modul productivity bagian kalender yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.